Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa, NIM 220404502040, kelas BK 1D Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih itu komunikasi? Komunikasi mengandung arti bersama-sama atau common. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Everett Rogers dan Lawrence dalam Wirianto 2004 menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi pengertian yang mendalam. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Nah, selanjutnya konseling. Apa sih itu konseling? Walgito 2008 mengungkapkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan sesuatu masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu. Komunikasi dalam konseling. Komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia, konselor atau konseli, atau lebih yang menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan penyampaian informasi, pikiran, dan sikap antara konselor dan konseli terjadi dalam proses tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Dasar filsafat komunikasi. Bidang ini layak menjadi perhatian lebih karena berkaitan erat dengan aktivitas keseharian individu. Setiap individu terlibat dalam hubungan interpersonal yang melibatkan pihak lain, baik secara individual maupun kelompok. Dalam hubungan tersebut, setiap individu akan berinteraksi melalui komunikasi. Pemahaman dalam filsafat sangat diperlukan oleh setiap individu, utamanya dalam individu pengembangan dan pelaksanaan profesi yang mengharuskan adanya interaksi dengan individu dan kelompok lain. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Menurut DeVito, Maulana dan Gemelar 2013, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Tujuan interpersonal yaitu 1. Untuk proses belajar, 2. Membangun hubungan, 3. Untuk memengaruhi, 4. Untuk bermain, dan 5. Untuk menolong. Kasih sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor dihadapkan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengetasan permasalahan individu. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan kelengkapan penguasaan berbagai keterampilan penyelenggaraan. Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah berbagai pendekatan yang bersumber dari multi keilmuan. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Jenis keterampilan komunikasi konselor. Permasalahan konseling yang efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan konseli.
Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung bertoleransi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diberdayakan dalam proses konseling efektif. Beberapa jenis keterampilan komunikasi konselor tersebut meliputi 1. Komunikasi verbal, 2. Komunikasi vokal, 3. Komunikasi tubuh, 4. Komunikasi sentuhan, dan 5. Komunikasi mengambil tindakan. Penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan suatu yang sangat urgen karena terkait erat atau menunjang efektivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.